Halo semua, saya J, saya Joy. Kita dari Bandung, Indonesia. Oh, Jay sama Joy. Udah berapa lama tinggal di Jepang? Kita dari bulan Juni tahun 2013 di sini. Berarti kira-kira udah 1 tahun 9 bulan ya di sini. Oh, udah cukup lama ya. Lumayan lah. Kalian kenapa mutusin pengen ke Jepang? Awalnya Gimana ya? karena ya papa juga ada hubungan kerja dengan orang di Jepang, jadi dan kita juga emang suka kebudayaan Jepang, jadi kita memutuskan buat belajar bahasa Jepang dulu di sini biar nantinya kita bisa melanjutkan kehidupan juga di Jepang. Oh, Nah, lanjutkan ke Jepang terus juga. tahun 2008 juga itu kan pertama kali kita liburan ke Jepang sama keluarga. Nah, di situ juga kita ngeliat apa kayak budaya Jepang, kayak gimana cara orang sifat-sifatnya orang Jepang, dan gitu kita jadinya suka gitu sama Jepang. Terus juga kita suka sama terutama otomotifnya Jepang ya. Kita juga suka main modifikasi mobil, jadinya pengen bisa belajar tentang otomotif di sini. Jadi otomotif sama budaya Jepang. Nah, Oh. Kenapa Kobe? Hmm, ngelihat dari tempat sebenarnya itu dibandingin sama Osaka dan Tokyo yang tempat yang kotanya banyak gedung tinggi sama padat, Kobe itu lebih luas. Masih ada tempat masih ada kayak tamannya atau enggak jalan luas, jalan lebarnya itu masih ada gitu. Dan Kobe juga ya merupakan salah satu tempat wisata juga, jadi banyak tempat-tempat asik yang buat dikunjungi. Oh. Gimana nih lingkungan di Kobe? Ceritain dong tentang Kobe atau tentang sekolahnya. Kobe sih enak ya, kata bawah udah laut, terus ke atas juga udah langsung gunung, jadi tuh kayak lingkungannya tuh enak banget gitu. Apalagi kalau karena kita berdua sering sepedahan, jadi buat sebagai tempat berkeliling naik sepeda tuh enak gitu. Malam-malam pergi gitu, udaranya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Terus kalau buat lingkungan sekolah sih enaknya ada dia di stasiun utamanya di Kobe, di Sanomiya. Terus di tengah kota, jadi gampang digapai tempatnya. Pelajarannya gimana? Pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah bagus, guru-gurunya juga kayak ke masing-masing murid tuh deket banget gitu, relationshipnya bagus banget. Jadi misalnya kita ada masalah apa, masalah kecil pun juga dibantuin gitu. Dan satu hari juga pelajarannya cuma 4 jam, jadi kita juga nggak terlalu di-push terus buat belajar Jepang doang gitu, tapi selain di luar pelajaran juga kita juga bisa belajar menggunakan bahasa Jepang dengan kehidupan sehari-hari di luar gitu, di luar sekolah. Seperti itu. Hidup di Jepang buat kalian susah nggak? Atau hidup di Kobe susah nggak? Awalnya sih susah ya, jadi inget waktu pertama kali datang itu kita ke sebelumnya di Indonesia udah pernah belajar bahasa Jepang tuh kayaknya setahun gitu. Nah terus nyampe ke Jepang, nyampe ke Kobe, terus ke restoran sama sekali nggak bisa baca gitu, kita nggak bisa mesen sama sekali, jadi ya pakai bahasa isyaratnya, pakai bahasa tubuh gitu, milih gitu gitu. Abis lulus dari sekolah bahasa ini kalian rencananya mau ngapain? Kita berdua rencananya mau lanjut ke universitas ya. Universitas. Iya, universitas. Tapi ya kita beda universitas masuknya. Universitasnya di mana ya universitas? Oh, kalau saya universitasnya di Kyoto. Kalau saya di Osaka. Tapi tinggalnya barengan di Kyoto. Apa aja sih yang dibutuhin buat masuk universitas di Jepang? Basically cuman dua sih yang penting kalau dari Indo, yaitu nilai SMA 3 tahun dan Berarti rapot ya? rapot 3 tahun sama apa itu teh? Sertifikat lulus. Sertifikat lulus. Dan kebanyakan juga universitas tuh butuh yang namanya garantor. Jadi kalau buat murid asing yang untuk masuk ke universitas dibutuhin satu orang yang tinggal di Jepang yang bisa menjamin seperti kayak masalah duit, masalah keuangan, atau misalnya terjadi kecelakaan apapun. Jadi yang pertama di kontak itu adalah orang yang tinggal di Jepangnya itu. Jadi kalau bisa, kalau yang
buat yang nanti masuk ke universitas, buat multitasking, diusahakan ya disarankan untuk berkenalan dulu dengan orang yang ada yang tinggal di Jepang. Tapi kan itu susah kalau misalnya kita nggak punya kenalan sama sekali di Jepang ya. Kita sendirian ke Jepang, tiba-tiba harus kenalan, harus punya teman orang Jepang kan susah. Gimana menurut kalian? Ada beberapa cara ya itu satu, mungkin ada beberapa daigaku juga nggak butuh garantor. Dua, mungkin kayak misalnya dari sekolah bahasa Jepang, guru-gurunya juga bisa jadi garantor. Cara-cara seperti itu juga ada. Kalian senang main? Kalau malam minggu gitu biasanya ngapain? Biasanya main kemana kalau main? Kebanyakan sih ya, karena internet di sini lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Jadi kita lebih banyak melewati hari di rumah saja, internetan atau enggak, misalnya kalau udah bosen internetan, biasanya saya sih naik sepeda malam-malam dari misalnya jam 9 sampai jam 12 kemana weh. Naik sepeda malam-malam. Di dekat ya, di area Sanomia ini, di tengah kota ini juga banyak sekali ya tempat-tempat asik lah, kayak mall ada, tempat makan juga ada, terus kayak tempat bowling, karaoke, game center gitu juga banyak kok di sini, enak kok. Oke, terakhir ada saran buat orang yang mau belajar ke Jepang? Saran apa ya? Gimana ya? Misalnya kalau kalian beneran pengen bisa belajar bahasa Jepang, mending dari awal sih langsung ke Jepang aja. Karena kalau menurut dari pengalaman saya belajar di Indonesia itu sama aja kayak Jepangnya tuh nggak kepake. Jadi kita kan sehari-hari juga nggak dipakai juga, Jepangnya cuma dipakai waktu les aja gitu. Tapi kalau di sini ya kita harus pakai bahasa Jepang buat hidup gitu di sini. Jadi pasti Jepang kita tuh lebih bagus di sini. Dan kalau misalnya udah nyampe sini juga, ya usahain lebih banyak beraktivitas di luar gitu, seperti cari teman orang Jepang gitu. Dengan begitu juga level bahasa Jepang kalian juga bisa meningkat secara drastis. Jadi bukan cuma di dalam sekolah juga yang dipakai, tapi di luar juga bisa belajar bahasa Jepang gitu. Dan kalau misalnya kalau dari awal juga usahain belajar kanji, karena mungkin bagi kita bagi kita orang Indo ya, kanji itu benar-benar satu hal yang paling sulit dalam belajar bahasa Jepang, selain dari listening sama speaking kali ya. Jadi usahain dari awal juga, meskipun levelnya masih rendah, usahain udah belajar kanji. Nantinya pasti bakal ngebantu banget. Oh, Itu saja sarannya. oke. Ya udah, thank you Jay sama Joy. Sama-sama. Sama juga.